Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube-nya Canggena. Seperti yang pernah gue sampaikan di video YouTube sebelumnya. Nah kali ini gue ada Mas Karnadi. Mas Karnadi. Iya. Kayaknya udah lama banget di Yamaha ya. Udah berkecimpung lama nggak Om? Lumayan. Berapa lama Om? Hah? Baru 2 dekade. Baru 2 dekade. Hampir 20 tahunan ya. Kayaknya udah pernah di Jawa juga beliau. Nanti kita cek-cek dia. Beliau udah pernah di Kalimantan ya. Di Kalau nggak salah, Sumatera, Sulawesi juga. Nah, kita kan mau kasih info. Udah ada apa aja sih perbedaan antara bengkel umum sama bengkel resmi? Nah, kita yang sebelumnya di video yang sebelumnya kita udah review nih. Dealernya di salah satu dealer di daerah Gandul. Mas Karnadi, kita sambil lihat-lihat yuk. Oke. Boleh? Boleh. Apa aja sih yang jadi perbedaan sih kalau di bengkel resmi sama bengkel umum? Oke. Yuk, langsung cek. Nah, kita lagi servis nih ya Mas Karnadi ya? Ya, betul. Ini ada caster set. Oke. Jadi untuk bengkel resmi Yamaha, kita yang membedakan adalah yang pertama kita untuk servis itu menggunakan alatnya yang standar Yamaha yang khusus ya. Jadi sesuai dengan peruntukan servisnya itu menggunakan tool yang khusus ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Tool ya. Kemudian untuk spesial toolnya pun kita menggunakan spesial tool yang khusus juga. Khusus ya. juga. Ya, jadi tidak susah-susah pukul ya. Jadi khusus ya. Kedua, kita sekarang sudah motornya injeksi. Kayak gimana Om? Motornya injeksi sekarang ini hampir injeksi semua. Injeksi. Itu menggunakan diagnosa dengan menggunakan komputer diagnostik tool. Jadi kita akan mengetahui kode kerusakan selain dari tampilan di motor speedometer, juga bisa menggunakan laptop atau komputer ya untuk mengetahui kondisi kerusakan motor. Motor. Ya, kemudian yang membedakan lain adalah teknisi kita itu teknisi yang terdidik yang dari Yamaha sehingga mengerjakan sepeda motor itu sesuai dengan standar ya. Ada itu namanya ada SP7 ya. Kalau SP7 itu apa sih? Motor yang baru pertama datang ya, itu ada pemeriksaan 7 item ya. 7 item standar Yamaha. Kasih lihat nih, ya. Ada pemeriksaannya pertama itu pemeriksaan kelayakan ban, kondisi ban. Yang kedua, kondisi kemudi gerak bebasnya, apakah kemudinya goyang gitu kan. Yang ketiga, kelayakan sprocket atau CVT kalau motor matic ya. Yang keempat, kalau bukan motor matic Om? Rantainya. Rantainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu kondisi rem belakang ya. Rem belakang dan rem depannya kita periksa. Kemudian kondisi oli mesin, apakah masih layak atau sudah waktunya ganti ya. Kemudian oli gear juga ya. Kemudian cek kelistrikan dan kode-kode kerusakan kalau ada kerusakan. Itu termasuk kode 12 ada nggak sih Om? Ada kalau misalkan ada kerusakan. Ya. Tapi udah nggak terlalu tidak. Isunya udah nggak melebar kan Aerox isunya kode 12 tuh. Ya, kalau tapi udah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalaupun ada yang lama udah lama banget nggak update gitu kan mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah cek untuk kondisi baterai. Kondisi baterai. Baterai ya yang layak adalah di bawah 12,5 itu sudah waktunya cas ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk 7 item pemeriksaan di awal sebagai alat konfirmasi ke konsumen apabila servis. Nah, saat servis kita ada namanya SOP. SOP ini ada 22 item yang harus dikerjakan. Oke men, 22 item men. Tambahannya kalau untuk motor matic itu ada diperiksa CVT ya. CVT standar ya kalau motor matic ya. Standarnya CVT ya, kemudian oli gear. Oli gear. Tapi kalau untuk motor injeksi itu tambahan cek YDT dan cek untuk kode kerusakan atau sinyal. Berarti ini semua standarisasi bengkel resmi itu pakai laptop ya? Betul, ya. Pakai laptop atau komputer. Ya, yang memeriksa diagnostik tool. Tool. Kemudian tambahannya kita memberikan tambahan kalau motor itu bermasalah dengan injektornya, kita ada injektor cleaner ya. Injektor cleaner memeriksa injektor. Nah, ini jadi 20 item ini wajib dikerjakan sebagai standar pengerjaan kualitas Yamaha. Kualitas Yamaha. Betul. Om, dari 7 dan 22 ini ya. Kira-kira lama nggak Om untuk servis di bengkel resmi itu? Sesuai standar, kalau tidak ada keluhan yang berat, itu dikerjakan kurang lebih 45 menit. Kurang lebih 45 menit.
Dan semua toolsnya ini benar-benar standarisasi Yamaha ya. Betul. Jadi kalau nggak standarisasi Yamaha nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa dikerjakan nanti kualitasnya juga akan menurun. Kualitas standar. Jadi emang benar-benar Yamaha mendahulukan kualitas dibandingin quantity untuk servis. Betul. Yes. Om, saya mau tanya. Tadi kan Om cerita tuh udah 2 dekade di Yamaha. Udah kemana aja Om? Ya dari Sabang sampai Merauke. Wah, dari Sabang sampai Merauke kecuali area Kalimantan ya. Area Kalimantan belum, Banjarmasin belum. Betul. Ya. 20 tahunan lebih berarti artinya beliau udah tahu banget standarisasi. Jadi pada dasarnya apa sih Om yang membedakan bengkel umum sama bengkel resmi? Selain ini standar pelayanan. Standar pelayanan. Kayak yang ada di situ ya Om? Ya, betul. Itu ada bacaan hak-hak pelayan. Om bisa jelasin nggak ini? Maksudnya apa sih Om? Itu coba kita lihat Om, biar lebih asik lagi nih Om. Nah ini ada hak-hak pelanggan nih saya lihat nih. Ini yang paling menantang nih. Hak pelanggan itu artinya pada saat konsumen servis dia akan memberikan dapat layanan mulai dari sapaan salam semakin di depan gitu ya. Kemudian item perawatan yang akan dilakukan, kemudian perkiraan biayanya. Jadi tidak asal nembak tapi sesuai dengan daftar harganya. Oh, jadi ditanya dulu nih kira-kira kurang apa harus diganti ini. Jadi ditanya dulu kalau konsumen setuju baru ganti. Kalau enggak setuju, ya kita kasih alternatif yang lain. Alternatifnya biasanya kayak apa Om? Alternatifnya apakah prosesnya ditunda atau kita ganti sekarang gitu. Kalau ditunda ada efek sampingnya, artinya suaranya misalnya masih tetap kasar begitu. Tapi kalau ditunda tapi kalau langsung dikerjakan otomatis motornya akan kembali performa seperti awal. Intinya minimal konsumen Om Kanandi bisa tahu estimasi biayanya ya. Oke, lamanya waktu perawatan kerjaan itu berapa lama dia akan dikerjakan. Men, lu mungkin gua nggak tahu bengkel umum secara pada dasarnya, tapi kalau lu ngeliat hak pelanggan di Yamaha ini, lu udah tahu bahwa konsumen pun dapat estimasi waktu pengerjaan nih men. Ya. Optimasi waktu pengerjaan. Konfirmasi jika ada penggantian spare part. Contohnya kayak apa nih Om? Ya, jadi pada saat kita konfirmasi saat ada penggantian, kita konfirmasi dulu ke konsumen apakah mau diganti. Jika tidak, ya kita tawarkan. Jadi bukan seperti tempat lain main ganti saja. Ganti aja, nggak konfirmasi akhirnya. Belum nggak punya duit dan motornya bisa ketahan kan? Kemudian menjelaskan hasil perawatan yang telah dilakukan. Kita sudah melakukan perbaikan. Misalnya CVT-nya udah dibersihin, oli gardanya udah diganti, oli normalnya udah diganti. Dan setelah selesai, itu kita juga dijelaskan jadwal perawatan berikutnya, sebaiknya servis lagi 2 bulan berikutnya atau 2000 km berikutnya mana yang lebih dahulu, atau olinya sekian lama, sekian ini akan diberitahukan ya. Kemudian menjelaskan rinciannya, biayanya apa saja. Servisnya berapa, spare part-nya berapa, ya. Dan itu ada masuk ke Dipak ya Om? Salah satu sistem? Masuk ke sistem. Jadi nggak bisa dimain-mainin ya Om? Nggak bisa. Kan kita udah denger isu tuh sekarang banyak bengkel-bengkel yang asal nembak aja tuh. Oh enggak. Kayak terakhir itu yang disentuh itu tuh. Nah, kayaknya Asep juga pernah kesentuh tuh. Nah, kalau di Yamaha itu harganya sudah sesuai dengan price list. Standar. Ya, standar. Jadi dan di sini ada nih Om? Ada, betul. Di sini ada jasa biaya servis nih. Betul. Jasa biaya servis. Ada listnya ya. Ada listnya. Jadi kita memberikan harganya sesuai dengan price list. Ya, nggak ada aping-apingan. Ya, dan terakhir nanti kalau sudah selesai kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan servis di bengkel resmi Yamaha. Jadi lengkap banget. Jadi kan sekarang isunya gini nih Om, karena nih gue tanya, selama lebih hampir 2 dekade terjadi bengkel servisnya Yamaha, pasti pernah dengar isunya kalau bengkel resmi itu lebih mahal dibandingin bengkel umum. Ya. Menurut Om Kanadi gimana? Tidak juga, karena kita menggunakan kualitas yang terjamin kualitasnya. Jadi harganya kalau dibandingkan dengan bengkel yang di luar resmi, menggunakan part imitasi, otomatis harganya miring. KW-nya bisa turun. Kualitasnya juga kita nggak tahu. Ya kan? Makanya kita menganjurkan kalau ganti spare part yang genuine, belilah di bengkel resmi. Gunakanlah oli yang malup di bengkel resmi sehingga kualitasnya lebih terjamin. Maksudnya adalah ini motor adalah yang lu pakai sehari-hari buat kerja atau apa. Masa sih lu sayang banget buat selisih 20.000 atau 30.000? Buat apa kita? Ujung-ujungnya lu pakai yang KW-KW nggak nyampe sebulan lu balik lagi men. Nah itu kan jadi suatu apa ya? Kita pakai harian kayak gua pakai X-Max nih. Mau nggak mau harus servis misalnya
sebulan sekali ganti oli biasa atau 2 bulan sekali ganti oli gardan ya. Betul. Nah ya gue harus ganti kalau bisa sebulan aja langsung oli gardan sama oli mesinnya. Nah itu jadi nggak pelit-pelit ya. Jadi pada intinya sebenarnya nggak selisih jauh lah antara resmi sama umum. Relatif harga dengan kualitas. Yes, tapi si bengkel resmi lebih ngutamain kualitas daripada pelayanannya. Betul. Itu karena ada standarisasinya. Mereka pun kalau nggak ada standarisasinya, lu bisa laporin ke Yamaha Indonesia Motorcycle ya. Ya di Pulau Gadung bisa kena damprat kayaknya ya. Kalau di Arab kan kena dam. Betul. Kalau di Indonesia kena damprat, bro. Jadi ini udah jelas banget hak pelanggan, tingkat pendidikan teknisi. Dan ternyata ada tingkat pendidikan juga. Ada gold, ada bronze, silver, ada gold. Bronze, ada silver. Biasanya kalau gold atau silver ini udah SA ya Om ya? Iya. Udah betul, SA. umumnya. Om, ada pesan nggak terakhir nih buat orang-orang yang masih meragukan antara servis di bengkel resmi atau di bengkel umum? Ya, pesan saya untuk pengguna sepeda motor Yamaha, lakukanlah perawatan secara rutin, ya. Bisa kilometer dulu atau bisa bulan dulu, ya. Mana yang lebih dahulu? Kemudian lakukanlah penggantian oli secara rutin. Misalkan oli tiap 2 bulan sekali maksimum ganti. Maksimum. Kenapa? Karena begitu di atas 2 bulan dikhawatirkan fungsi oli sudah menurun karena terjadi oksidasi. Terutama matic ya, Om. Ya, sehingga kalau fungsinya menurun kita pakai, yang terjadi motornya akan mengakibatkan kerusakannya lebih banyak lagi. Orang bilang ngempos ya kalau digas bisa salah satunya ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, biasanya mengobati udah panas, meriang, lu juga harus minum obat. Kalau mencegah kan lu nggak nyampe panas. Bro, Radi, thank you waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Jadi gue lagi ada di bengkel resmi salah satu dealer. Gua rasa ini satu-satunya bengkel resmi di daerah Gandul ya. Nggak ada lagi ya. Nah, lu bisa langsung datang aja ke sini. Dan yang mau servis, mau beli motor, unitnya juga banyak. Langsung aja. Bro, kalau ada bengkel atau unit-unit yang lu mau review, kita review. Langsung aja komen. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube-nya Chang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.